Cara menyelesaikan berbagai permasalahan umat saat ini hanya dengan usaha dakwah yang berdasarkan satu pikir dan gerak. Segala cara yang ditempuh di luar usaha dakwah nampaknya saja dapat memberikan hasil dan keuntungan dengan segera, meskipun hanya dengan sedikit pengorbanan. Sebaliknya, dalam usaha dakwah ini menghadapi pengorbanan yang besar dan hasilnya tidak segera nampak terlihat. Inilah yang menyebabkan orang-orang menjauh dari usaha dakwah ini. Demikian pula orang yang tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan ketika melihat para pekerja dakwah seolah-olah tidak produktif, atau ketika melihat asas usaha dakwah ini, karena mereka belum mampu melihat hakikatnya, yaitu memahami makna syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima kerja dari orang-orang yang melakukan usaha dakwah dengan senantiasa menambah pengorbanan. Beramal bukan asbab masuk surga, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan diperoleh dengan beramal. Maka kita semua harus beramal. Jadikanlah diri kita seperti celak mata, dihancurkan untuk mata, rela berkorban, dihancurkan di antara dua batu, sehingga digunakan pada mata, bukan digunakan di tempat yang lain. Semua orang menggunakannya hanya pada mata. Mata para nabi, mata para aulia, mata para ulama, orang kaya, orang miskin, wanita dan laki-laki. Jangan memungut sumbangan atau dana apapun. Jangan berhubungan dengan pemungut dana, dan jangan hidup dengan mengharap bantuan orang lain. Demikian kata Syekh Ilyas. Apabila seseorang memiliki watak peminta, maka ia akan senantiasa mencari kesempatan untuk meminta. Pekerjaan para nabi alaihissalam adalah menarik khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umat manusia. Sedangkan pekerjaan raja-raja atau penguasa adalah menarik khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia untuk kepentingan dirinya sendiri. Walaupun telah maksimal kita melakukan usaha, anggaplah diri kita belum maksimal, karena sesungguhnya belum dapat menunaikan seluruh tugas dan tanggung jawab. Tambah pengorbanan. Bila ada takaja, ini adalah seperti mengerjakan sholat fardu dan sunnah. Ada saum fardu, ada saum sunnah, saum Ramadan dan saum sunnah. Iman menghendaki agar apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya juga dicintai oleh hambanya, dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya juga dibenci oleh hambanya. Rasa sakit dapat dihasilkan oleh tusukan jarum, sebagaimana rasa sakit yang dihasilkan oleh pedang. Allah dan Rasulnya bersedih dan akan murka terhadap kemusyrikan, sama seperti dengan kemaksiatan. Kuda senantiasa matanya melihat ke depan, dan gajah senantiasa melihat ke belakang. Nah, begitu pula dalam usaha dakwah ini, kita hendaknya selalu melihat berapa banyak berusaha, bukan melihat hasil usaha. Setiap kali melakukan dakwah dan dakwah lagi, kerja dakwah ini, maka berdoalah 10 kali lebih banyak. Jika yakin kepada diri sendiri, maka bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh. Jangan melakukan usaha dakwah untuk kepentingan diri sendiri. Zikir adalah benteng yang paling kokoh untuk mempertahankan diri dari godaan syaitan. Oleh sebab itu, semakin banyak orang yang jahil yang kita temui, hendaknya
semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari pengaruh-pengaruh kejahatan mereka. Apabila taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang ujian berupa kesusahan-kesusahan. Tetapi nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan menyusul kemudian. Nusratullah, pertolongan Allah tentunya tidak dikaruniakan pada permulaan daripada kerja. Namun pertolongan itu akan diberikan pada saat kita memerlukannya. Menerima musibah dan kesulitan dengan riang, dengan gembira, sebab nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan segera datang. Baterai daripada seorang dai adalah semakin banyak berzikir kepada Allah, maka kesan pikirannya akan tersebar kepada orang lain. Nur di dalam hati akan bertambah dengan amalan dakwah, ibadah, menangis, dan risau memikirkan keselamatan umat ini. Dengan banyak menangis, melihat keadaan umat ini, kita akan memperoleh banyak manfaat. Orang yang mengalirkan air mata dan risau di dalam hatinya melihat keadaan agama yang telah dirusak, maka ia akan dapat melakukan usaha agama. Tangisan seorang dai mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keluarnya air susu dari puting seorang ibu setelah bayinya menangis. Ada dua perkara yang membuat seseorang terlempar daripada usaha dakwah, yaitu niat dakwah untuk memperbaiki orang lain, mengislah orang lain, dan niat juga mengislah kerja dakwah, memperbaiki kerja dakwah yang telah diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila orang yang baru ikut usaha dakwah membuat program kerja, maka kita jangan merasa disaingi. Jagalah diri dari niat ujub, bangga diri, ria, ingin dipuji, dan ingin masyhur, karena semua itu adalah syahwat hawa nafsu. Hendaklah membentuk sifat rendah hati dalam pandangan diri sendiri, dan jangan merasa lebih tahu. Anggaplah diri kita belum tahu, sehingga selalu belajar untuk menambah pengalaman, untuk mendapatkan hakikat ilmu. Senantiasa memuliakan ulama. Orang yang tidak melihat kekurangan dirinya sendiri adalah orang yang tidak mengikuti usul-usul dakwah. Apabila engkau teringat kebaikanmu, maka ingat pula keburukanmu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan dirimu di hadapanmu. Orang yang lupa diri telah masuk dalam perangkap setan. Saya lupa diri, maka saya melupakan Allah, sehingga Allah melupakan saya. Barang siapa yang tidak sempat melihat keburukan saudaranya, maka akan dimajukan dalam usaha dakwah ini, dinaikkan derajatnya yang tidak akan dicapai oleh orang lain, dan akan diberi taufik untuk bertobat dan meninggalkan amalan buruknya. Hindari mencari kesalahan orang lain. Jika keburukan seseorang terlihat, jangan disebarkan pada orang lain dan jangan berprasangka buruk. Apabila seseorang menganggap orang lain hina, maka pada saat itu juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat hendaknya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat kudratullah. Jangan hanya melihat bentuk zahir seorang muslim, tapi lihatlah kalimah la ilaha illallah yang ada di dalam dirinya. Membenci perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang, tetapi tetap harus sayang kepadanya. Walau bagaimanapun juga dia adalah seorang muslim. Akhlak dan perbuatan harus terlihat bersih dan indah. Jadilah seperti bunga yang menyejukkan mata setiap orang yang memandangnya, dan lebih banyak berbuat daripada berbicara. Jangan seperti duri, baru dipandang orang langsung merasa takut,
jadikan diri kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan semua makhluk untuk mencintai kita. Senantiasa memperbanyak istighfar, karena sesungguhnya manusia itu lemah. Kita tidak dapat memfokuskan pikiran kita tawajuh 100% terhadap dakwah, terhadap usaha agama. Ada saja urusan keduniaan yang dicampur adukan dengan urusan dakwah, meskipun tanpa disengaja. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang-orang sombong ke dalam surga. Maka kita jaga selalu amalan dan senantiasa mengingat bahwa saya selalu melakukan kesalahan dan sudah banyak lalai serta tidak dapat melakukan usaha agama ini dengan benar, tidak bisa melaksanakan dakwah ini dengan benar. Senantiasa bertobat. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan diri kita dalam kemaksiatan. Kelalaian adalah tahapan antara perbuatan maksiat dan taat. Perkara ini mubah, tetapi dengan berjalannya waktu akan masuk ke dalam hati kecintaan kepada penyebab kelalaian, yaitu dunia, dari yang dilalaikan, yaitu agama. Musuh selalu mengintai, yaitu hawa nafsu dan setan. Maka waspadalah dan berjaga-jaga dari serangan mereka. Kita latihan lagi memuliakan orang yang beriman. Hewan yang terluka akan mudah diterkam oleh hewan buas. Maka hindari perbuatan atau ucapan yang melukai teman kita, sehingga tidak diterkam oleh kesibukan dunia. Saling menjaga kesatuan hati. Apabila ada seseorang yang melanggar tertib, melanggar usul-usul dakwah, tegurlah dengan hikmah dan lemah lembut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, memecahkan hati seorang muslim seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Kasih sayang akan datang dengan asbab memuliakan orang lain. Dan hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga tertib-tertib dakwah. Timbulnya ketidaksepakatan di antara pekerja dakwah disebabkan lemahnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan penurunan kualitas zikir serta amalan ibadah lainnya. Meninggalkan tahajud, doa menangis pada sepertiga malam. Dari sekian banyak wirid yang aku terima dari guru-guruku, kata Syekh Ilyas rahmatullahi alaih, tidak ada yang dapat membawa rohani pada tingkat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala selain membaca Al-Quran sebelum subuh. Bangunan Islam akan hancur oleh orang Islam sendiri, dan dakwah akan hancur oleh dai itu sendiri. Tantangan usaha dakwah dan tabligh yang terhebat bukan datang dari kalangan ahli maksiat, tetapi datang dari orang-orang yang mendakwahkan agama, yang hanya mengajak kepada amal ibadah, tidak mengajak orang lain untuk melakukan usaha dakwah dan tabligh. Waktu ini ibarat lokomotif. Jam, menit, dan detik adalah gerbongnya. Pada setiap stasiun tertentu, orang ada yang naik, ada yang turun, dan penumpangnya tidak peduli, sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, begitulah kehidupan di dunia ini silih berganti. Orang atau manusia tidak memperdulikannya dan sibuk dengan dunia mereka. Maka sibukkanlah diri kita dalam urusan agama. Cara yang terbaik untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebarkan agama dengan penuh keikhlasan. Orang yang ikhlas menolong agama Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam cara. Senantiasalah menjaga dan meluruskan niat. Apabila di dalam jamaah ada 1-2 orang yang berubah niat, hal itu akan mengakibatkan seluruh jamaah akan
berubah niatnya. Gerakan dakwah ini berdasarkan niat yang ikhlas, hanya mengharap kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas niat seseorang, semakin banyak ganjaran yang akan dia dapatkan. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama tetapi ragu-ragu tentang ganjarannya adalah orang yang bernasib malang. Orang yang usaha atas agama tetapi tidak yakin janji Allah, tidak meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan orang fasik. Pada waktu luang, renungkanlah apa yang telah didengar dan apa yang telah didakwahkan. 6 sifat sahabat hanya untuk mewujudkan istidad atau kesiapan pada umat untuk mengamalkan agama secara sempurna. Tanpa 6 sifat tersebut mustahil akan terwujud kesempurnaan agama dalam kehidupan umat. Untuk menghasilkan 6 sifat pada saat berdakwah, hendaklah merasa bahwa diri ini bodoh dan lemah. Ambillah 6 sifat dalam lautan ujian. Ada satu hal yang sangat mengerikan. Seseorang yang sibuk membentuk jemaah cash, tetapi 6 sifat pada dirinya tidak diusahakan. Sejauh mana jazbah atau semangat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang lain untuk perkara ini yang ada di hati jazbah ini, maka Al-Quran akan memberikan seperti apa yang ada di dalam hati. Ada 3 jenis pekerja dakwah. Yang pertama toliban, pelajar. Yang kedua qanit, berpuas hati. Yang ketiga yaitu naqib, suka mengkritik. Orang yang menjadi toliban akan kekal dalam usaha dakwah ini. Sebagai pelajar, duduk kita dalam majelis dengan tawadu, memandang pembacanya dan mendengarkannya dengan penuh ta'zim, penghormatan, pengagungan selama berada dalam majelis. Dengan demikian kalian akan diberi taufik untuk beramal. Suatu saat ketika kalian patut beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan tentang amalan itu. Alif ba ta, usaha dakwah ini adalah silaturahim 2,5 jam setiap hari. Kemudian kita silaturahmi setiap pekan, jauhlah setiap pekan, 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan 4 bulan minimal sekali seumur hidup. Apabila bersedia melaksanakan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 2 jauhlah, 2 taklim, dan itikaf setiap sabgo jari pertemuan, inilah usaha tabligh. Ada 2 perkara yang harus dipahami oleh seorang da'i. Adalah 1, kehendak dakwah, yaitu membawa diri, menjaga nisab, keluarga juga, taklim rumah dan usaha masturat, dan tetangga. 2,5 jam dan jauhlah. Dan target dakwah hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Usaha dakwah dan tabligh untuk menyempurnakan iman dan amal ibadah. Maka sejauh mana kita menginginkan wujud pada diri kita, maka hendaklah perbanyak mendakwahkan perkara tersebut. Tidak ada cara atau amalan yang paling cepat untuk merubah keyakinan dan mendapatkan hidayah selain daripada dakwah ilallah. Dakwah hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittiba, mengikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mengikuti amalan dan maksud hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meneruskan kerja dakwah ini dengan istiqomah, meskipun satu demi satu sahabatnya telah meninggalkannya, adalah dianggap sebagai perwira yang seorang diri melawan bala tentara musuh dengan gagah berani. Meskipun kawan-kawannya telah meninggalkannya, telah melarikan diri. Mengikuti naluri manusia selalu cenderung ke arah kekecewaan karena berharap dapat menolong.
Hal ini membuktikan bahwa naluri tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah suatu tipu daya yang besar dari setan dan hawa nafsu. Jangan ada kedudukan khusus dalam hati kalian terhadap diri saya, kata Syekh Ilyas rahmatullah alaih, lebih daripada orang muslim lainnya. Dengan mengamalkan perkataan saya saja bukanlah agama, kata Syekh Ilyas. Apa yang telah saya ucapkan telitilah dengan Al-Quran, telitilah dalam Al-Hadis, kemudian pikirkanlah apa yang diamalkan dalam tanggungan sendiri. Saya hanya memberi nasihat, kata Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada kawan-kawannya, kalian telah meletakkan tanggung jawab yang besar kepada saya, maka kalian harus mengawasi amalan saya. Yang aku khawatirkan, kata Syekh Ilyas rahmatullah alaih, nanti akan terjadi pada diri seseorang yang merasa dia buat dakwah, namun dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala ia berada di luar usaha dakwah, yaitu orang yang dia buat usaha agama tetapi sifat tidak bertambah baik, keyakinannya tidak bertambah kuat, ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menurun, kecintaannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurang, sholatnya tidak terjaga, menjauhi ulama, dan tidak bertambah ilmunya. Jika seandainya ilmu dan zikir kurang dalam usaha ini adalah suatu hambatan. Kekurangan ilmu dan zikir disebabkan kurangnya ahli ilmu dan ahli zikir yang terlibat di dalam usaha dakwah ini. Jika para ahli ilmu dan zikir menyingsingkan lengan mereka untuk kerja ini, maka akan menyempurnakan kerja dakwah ini. Saat ini ilmu masih terpelihara dalam dua tempat, yaitu kitab-kitab agama dan para hati para ulama. Ilmu masih belum tersebar ke tengah masyarakat umum, dan hal ini perlu diperbaiki bersama-sama. Kerja dakwah adalah induk dari segala kebaikan. Ibarat seekor burung yang diletakkan di tengah-tengah 100 buah cermin, akan terpantul gambar 100 ekor burung di dalam cermin tersebut. Jika kita menangkap burung itu, maka dengan sendirinya 100 ekor burung yang tampak pada cermin akan kita miliki. Nah, demikianlah perumpamaan. Apabila kita mengambil kerja dakwah, maka berangsur-angsur segala sifat mahmudah, yaitu sifat-sifat terpuji yang lain akan terwujud dalam kehidupan kita. Orang-orang berkata kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih, kerja yang engkau lakukan saat ini banyak melalaikan hak-hak makhluk. Maka beliau menjawab, memang saat ini kerja dakwah banyak mengurangi hak-hak makhluk, tetapi asbab usaha dakwah, seseorang yang sebelumnya banyak melalaikan hak-hak makhluk, setelah mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang paling banyak menunaikan hak-hak makhluk. Ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaih ditanya oleh anaknya Maulana Yusuf rahmatullah alaih, ayahanda, mengapa engkau membentuk jamaah dakwah untuk berdakwah dan bertabligh? Bukankah telah banyak firqah dan berbagai macam jamaah-jamaah dalam tubuh umat Islam? Maka beliau Syekh Ilyas rahmatullah alaih menjawab, wahai anakku, saat ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak dilakukan oleh umat Islam dan telah wujud di mana-mana dalam jamaah. Tetapi maksud hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hilang pada diri umat, sehingga amal-amal yang dilakukan tidak mencapai hakikat amal tersebut. Mereka telah sholat,
yang seharusnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi belum terwujud. Saum yang seharusnya menghasilkan ketakwaan, tidak terwujud. Zakat yang seharusnya menghilangkan kecintaan kepada dunia, justru menjadikan seseorang semakin mencintai dunia. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Syekh Ilyas mengatakan, maksudnya adalah kita dihadirkan ke dunia bukan untuk mengikuti kehendak nafsu dan melampiaskan syahwat kita, menjadikan dunia sebagai surga. Sebaliknya, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk menundukkan nafsu, mengendalikan nafsu dengan mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, kata Syekh Ilyas, maksudnya jika mengikuti hawa nafsu berarti telah mengambil hak orang kafir, menjadikan dunia sebagai surga. Dalam keadaan demikian, nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersama orang yang mengambil hak orang lain. Justru pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang diambil haknya. Saya tidak mampu menyampaikan hakikat kerja dakwah ini, kata Syekh Ilyas, kepada manusia walaupun hanya 1%. Dan 1% yang telah aku sampaikan belum tentu seorang pun yang memahaminya.